Hai adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fisika yang ada perhitungannya ya. Jadi kita bahas 4 macam. Yang pertama tentang rumus tuas atau pengungkit, yang kedua tentang rumus bidang miring, yang ketiga rumus katrol, dan yang keempat rumus hukum Newton. Yang pertama tentang tuas atau pengungkit. Sebuah tuas digunakan untuk mengangkat batu seperti gambar. Kita perhatikan gambar. Di sini yang 1 meter itu lengan beban, yang 2 meter itu lengan kuasa, dan yang 160 Newton itu berat beban. Yang ditanyakan adalah F atau gaya. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu adalah A 40 Newton, B 80 Newton, C 160 Newton, atau D 320 Newton. Kita bahas. Diketahui, tadi udah disebutkan ya, W atau berat bebannya itu 160 Newton, LB atau lengan bebannya itu 1 meter, dan LK lengan kuasanya itu 2 meter. Yang ditanyakannya gaya yang diperlukan. Jawabannya, gaya yang diperlukan dapat dihitung menggunakan persamaan pada tuas. Persamaannya adalah F kali LK sama dengan W kali LB. Gaya dikali lengan kuasa sama dengan berat beban dikali lengan beban. Sehingga F atau gaya sama dengan W dikali LB dibagi LK, yaitu 160 dikali 1 dibagi 2. Jadi gayanya itu 80 Newton. Dengan demikian gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu adalah 80. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2 tentang bidang miring. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat gambarnya ya. Seseorang akan menaikkan sebuah peti seberat 600 Newton ke dalam bak truk. Ia menggunakan sebuah papan dengan panjang 3 meter yang digunakan sebagai bidang miring. Jika jarak permukaan tanah dan bak truk 1,5 meter, keuntungan mekanisnya bidang miring tersebut adalah A4, B3, C2, D1. Jadi diketahui apa tadi? W atau berat bebannya 600 Newton, S atau panjang bidang miringnya itu 3 meter, H atau tinggi 1,5 meter. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Rumusnya adalah KM atau keuntungan mekanis sama dengan S per H, yaitu panjang sisi dibagi tinggi. Panjang maksudnya sisi permukaan bidang miringnya ya. Panjang bidang miringnya tadi 3 dibagi tingginya 1,5 meter. Tinggi jarak dari si tanah ke bak truknya. Jadi keuntungan mekanisnya 3 dibagi setengah, 1,5 sama dengan 2. Dengan demikian keuntungan mekanis bidang miring tersebut adalah 2. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C. Yang ketiga tentang katrol. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar katrolnya. Di sini yang diketahui berat bebannya ya 60 Newton. Gaya minimal yang diperlukan untuk menarik beban tersebut adalah A 10 Newton, B 20 Newton, C 30 Newton, atau D 60 Newton. Pembahasan. Diketahui berat bebannya 60 Newton. Yang ditanyakan gaya minimal yang diperlukan untuk menarik beban. Jadi untuk menentukan gaya kita harus cari keuntungan mekanisnya dulu. Menentukan keuntungan mekanis katrol. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Banyak tali yang menyokong beban digambarkan seperti berikut. Bentar ya. Jadi ini talinya nih, kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 tali yang menyokong beban. Dengan demikian keuntungan mekanis katrol adalah 3. Setelah mekanis katrolnya sudah diketahui, maka kita akan menentukan gaya minimal untuk menarik beban. Besar gaya yang diperlukan dihitung menggunakan persamaan keuntungan mekanis seperti berikut. Rumusnya adalah KM sama dengan W per F, atau keuntungan mekanis sama dengan berat dibagi gaya.
Sehingga gaya sama dengan berat dibagi keuntungan mekanis. Beratnya 60 dibagi keuntungan mekanis 3. Berarti 60 dibagi 3. Jadi gayanya adalah 20 Newton. Dengan demikian, gaya minimal yang diperlukan untuk menarik beban adalah 20 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Yang terakhir tentang hukum Newton. Sebuah benda bermasa 60 kg bergerak dengan percepatan 3 m per s kuadrat. Besar gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan benda tersebut adalah A. 20 Newton, B. 80 Newton, C. 180 Newton, atau D. 40 Newton. Di sini diketahui masanya 60 kg. A atau bisa juga G ini gravitasinya 3 meter per s kuadrat. Yang ditanyakan gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan benda. Gaya yang diperlukan dihitung menggunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu gaya sama dengan M kali A, atau gaya sama dengan massa dikali gravitasi, sama dengan 60 dikali 3. Jadi gayanya sama dengan 180 Newton. Gaya memiliki satuan Newton. Gerak benda dapat dihentikan apabila diberikan gaya luar yang besarnya sama dengan gaya pada benda, namun dengan arah yang berlawanan. Dengan demikian, gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda adalah 180 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sekian pembahasan kita tentang tuas, bidang miring, katral, dan hukum Newton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.